terbaru XP winner di mid guna memenangkan kontes di Turtle ala Dr. MBB. Mari kita bahas. Welcome back again guys to Dr. MBB. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas makro mahal terkait Mobile Legends. Pada video ini dokter ingin memberikan strategi baru ke kalian dan strategi ini fresh dari Dr. MBB. Strategi ini akan berfokus pada XP win yang menguasai lane bagian tengah, sedangkan mid lane-nya melakukan penjagaan di lane bagian XP. Penasaran kan sama strateginya? Yuk daripada kelamaan langsung saja kita bedah bersama-sama. Let's go! Pada awalnya strategi ini menggunakan konsep yang sama dengan strategi mid lane dan XP lane yang ke lane XP bersamaan guna mendapatkan level 2. Sedangkan Roamer melakukan clear di bagian tengah untuk mendapatkan level 2. Nah, strategi dari gua mulai digunakan setelah ini. Si XP laner melakukan rotasi ke arah mid lane, sedangkan match-nya tetap stay di lane bagian XP. Lalu Roamer melakukan open map seperti biasa atau sudah bisa melakukan rusuh di teritori jungler musuh. Di saat bersamaan fighter yang berada di mid lane akan melakukan follow up untuk Roamer. Bila mana wave di bagian mid sudah datang, di saat yang bersamaan fighter yang berada di mid diusahakan untuk clear wave secepat mungkin dan melakukan rusuh kembali. Conditional situationnya, Rom dan XP yang di tengah dapat melakukan ganking juga ke arah god lane bila mana dari sisi god lane-nya sedang dipress musuh. Sedangkan dari sisi match yang berada di lane XP tidak perlu sering diganking atau bahkan tidak usah sama sekali bila mana tidak ada musuh yang ke arah XP lane. Karena sekali lagi dokter ingatkan, fokus utama dari rotasi ini sebenarnya adalah playstyle yang agresif dan juga fast rotate. Selain itu tujuan rotasi ini adalah untuk memperambat pattern farming dari jungle musuh dan mempick off salah satu pemain yang berada di tengah. Hal tersebut dapat dilakukan karena kalian akan memanfaatkan atribut hero fighter yang berada di mid lane. Sedangkan match yang berada di bagian XP hanya perlu memainkan makronya dengan hati-hati untuk menghindari dari ganking musuh, main di dekat turret, atau bila mana aman dapat melakukan freeze dan juga dominasi di arah XP lane. Kok bisa begitu sih dok? Ya, karena secara power hero, match yang di lane XP akan lebih unggul dari hero XP yang akan dilawan. Terjadinya penggunaan rotasi tersebut mulai dari detik 30 sampai menit 120-an. Memasuki menit 141 sebelum Turtle sudah muncul sang XP laner yang berada di mid atau hero fighter tersebut mulai melakukan rotasi kembali bersama match yang berada di lane XP. Sedangkan sang Roamer kembali melakukan rotasi yang sama dengan melakukan clear wave di bagian tengah untuk mendapatkan level 4 bersamaan. Lalu setelah itu keempat role akan bertemu di area Turtle untuk melakukan kontes di area sana. Setelah Turtle didapatkan, rotasi akan kembali seperti semula dengan hero match yang berada di bagian mid, sedangkan hero fighter berada di bagian XP lane. Tambahan dari gua, karena playstyle dari midnya yang agresif, diusahakan untuk junglernya juga playstylenya harus agresif atau menguasai teritori jungle musuh ya. Jangan farming di tempat sendiri terus. Tapi kalau tidak memungkinkan atau kondisinya kurang baik, baru kamu farming di tempat sendiri. Untuk penggunaan hero-nya, dokter sarankan untuk menggunakan hero fighter yang memiliki mobilitas tinggi, durability-nya lumayan tebal, dan pastinya clear wave dengan cepat. Contoh lebih jelasnya seperti hero Benedetta, Uranus, Esmeralda, Chow, Tamus. Sedangkan fighter yang tipikal pick off banget dan paling cocok untuk menggunakan rotasi ini, kamu bisa menggunakan Jawhead, dan pilihan keduanya bisa menggunakan Khalid. Di sisi lain, hero match di XP-nya kenapa dokter sarankan untuk tidak diganking terus-terusan, bahkan tidak digeng sama sekali bila tidak diperlukan, karena hero match yang akan digunakan untuk rotasi ini adalah tipikal hero yang kuat by one di awal, pastinya dapat clear wave dengan cepat serta dapat menjaga lane dengan baik. Contoh seperti Lilia, Lunox, Yves, Harley, dan lain sebagainya. Selain itu tambahan dari dokter, untuk kedua role yang tadi gue sebutkan, fighter yang berada di mid dan juga match yang berada di XP, selain mereka memiliki skill yang rusuh dan juga jaga wave yang mumpuni, dokter juga tidak kelupaan untuk nge-secure bagian mid game dan late gamenya. Kedua role tersebut dengan hero yang tadi dokter kasih contoh itu sebenarnya kuat juga kok dibawa ke mid game dan late game. Bisa dibilang kompetitif dan juga dapat bersaing. Jadi kenanya balance, bukan tidak balance sama sekali ya. Salah satu contohnya hero seperti Lunox yang gue bakal taruh di XP. Nah, Lunox dibawa mid game to late game ini bakal berguna banget untuk perebutan Lord. Terlebih lagi untuk Benedetta yang bakal gue taruh di mid. Nah, hero ini ketika memasuki mid game to late game bakal berguna juga untuk memanjangkan wave atau tipikal controlling map. Jadi tenang aja guys, strategi ini bakal aman kalau digunakan dan hitungannya tetap balance. Baik kamu start dari early game sampai late game, menurut dokter strategi ini dapat digunakan. Kesimpulan dari strategi ini, memang strategi dari dokter ini dibuatkan untuk tipikal yang cara mainnya agresif atau bisa ngerusuhin jungle musuh. Sehingga untuk pilihan Roamer, dokter sarankan kamu memilih tipikal yang kuat di awal seperti Hilda, Chow, dan Kaja.
Hal tersebut bertujuan agar membuat hero fighter yang di mid dapat bermain lebih agresif lagi dikarenakan atribut yang diunggulkan pada saat early game. Ingat, pesta pada strategi ini mesti rusuhin jungle musuh dan diusahakan bermain seagresif mungkin. Selain itu, cara ini paling ampuh digunakan untuk nge-counter tipikal jungler assassin dan juga jungler tipikal marksman.